Artinya coba kalau kayak diskotik. Tunggu dulu Milo, dia lagi ini pengalaman si layar. Dia itu beribadah di gereja Protestan. Kok joget-joget tepuk tangan? Ini lagi ibadah. Saya lagi ibadah atau kayak enggak ya? Kayak enggak ibadah kok, kayak semalam saya di diskotik kok goyang-goyang gini. Kok sama ya di diskotik? Saya semalam malam itu ke diskotik, goyang-goyang, joget-joget, jingkrak-jingkrak, tepuk tangan. Kok sama loh, di gereja kok begini? Lanjutkan Slayer. Ini loh, Slayer tuh mulai sadar dari titaniumnya. Kamu tobat kok Milo. Tadi dulu, Bang Milo ini. Dia mau Nah, ngebantah kayaknya. mau bantah silakan Milo. Mau bantah gimana? Coba. Silakan bantah itu Milo. Salve sahabat Katolik, jumpa lagi di channel Katolik Roma. Pernahkah kalian mendengar keluhan dari saudara kita, seorang umat Protestan, yang merasa risih saat beribadah? Ia merasa suasana gerejanya kini justru mirip seperti di diskotik. Mengapa gaya ibadah modern dengan lampu warna-warni dan musik keras ini memicu kontroversi? Bagaimana pandangan iman kita melihat fenomena ini? Yuk kita bahas bersama di video kali ini secara mendalam. Selamat menyaksikan. Karena perpuluhan, ribut karena tafsiran berbeda. Ya? Oke, baik, itu narasi saya. Silakan komentarnya. Mungkin Kak Mita, Gemini dan Om Degea. Silakan, Salve. Silakan komentarnya Kak Gemini, Bang Gea atau Kak Mita, silakan. Sebelum kita Protestan-Protestan yang pembangkang, si Hansu nggak ngerti apa-apa, makanya nggak ngerti apa-apa. Udah bidat, sungguh bidat lagi coba si Hansu. Ya silakan Bang Gea. Kenapa kabur tadi? Saya kick, nggak, dia nggak ngerti. Itu SSPX itu apa? Kan itu orang yang berpisah. Saya tanya di mana dalam beribadah, orang lagi beribadah itu ribut, saya bilang lari ke SSPX. Coba, kan nggak nyambung kan? Martin Luther juga pisah. Saya tanya di mana orang beribadah ribut. Silakan Bang Gea. Kalau ribut itu sih itu namanya memperebutkan sesuatu ya. Ya nggak mungkin terjadi begitu tuh kalau sebuah organisasi gereja itu punya aturan dan sebuah gereja itu didirikan oleh Kristus. Karena itu didirikan oleh pribadi-pribadi ya, Anda bisa tahu lah ya. Itu kan juga ada kelompok yang gerejanya diwarisi kepada anaknya setelah bapaknya meninggal. Itu udah mirip kayak perusahaan jadinya. Itu besok-besok nanam saham aja sekalian, kan gitu. Nanam saham, nanti kalau bapaknya meninggal diwarisi ke anaknya. Karena apa? Itu sahamnya bapaknya, gitu loh. Jadi nggak ada bedanya gereja dengan perusahaan jadinya. Yang sering terjadi kan di zaman sekarang kan gitu. Tapi nanti seperti, coba deh, Ezra Soru dia punya gereja sendiri, GKIN Revival namanya, ya kan? Muri Walianto GKRI, Deki Ngadas punya sendiri. Coba, pernah nggak mereka saling gantian untuk khotbah ataupun mereka satu pemahaman? Belum tentu. Ya karena semua kan didirikan oleh pribadi-pribadi. Tapi saya harus membedakan di sini yang punya organisasi. Contoh, ya, seperti HKBP contohnya. Itu dia terorganisir ya, BNKP, GKI, terorganisir. Ada aturannya, tidak ada yang namanya nanti kalau bapaknya meninggal ahli warisnya anaknya. Tapi yang tidak punya struktural seperti tadi saya katakan, yang terjadi adalah begini. Kita nanam saham, lalu dirikan gereja, cari umat, setelah gerejanya besar, bapaknya wafat, diwarisi kepada, kalau dia tidak punya anak, diwarisi ke istrinya. Ya kan? Kan sudah terjadi dengan orang yang suka naik turun surga kan? Yang sudah meninggal itu kan diwarisi ke istrinya. Ya kan? Terus, nanti kalau istrinya tidak ada diwarisi ke anaknya. Jadi saya lagi bingung sebenarnya ya. Itu gereja untuk mencari Tuhan
atau gereja untuk mencari untung alias investasi. Iya kan? Investasi kepada anak cucu. Saya juga bingung tuh kalau konsepnya seperti itu. Makanya kan orang berlomba-lomba cari ruko kosong, sewa, datang orang yang punya duit, investasi, panggil pendeta muda, kamu bimbing ini. Nah, nanti sahamnya saya yang punya, kamu yang jalanin. Nah, nanti kalau sudah sukses, untungnya kita bagi. Loh, kok saya jadi cerita benaran ini? Itu terjadi loh, ya. Nah, ini baru lulus nih, lagi semangat-semangatnya nih. Datanglah investor. Itu ruko sono kosong loh. Kamu mau nggak kita dirikan aliran baru? Anggap aja saya lagi ngomong sama Elang ini ya. Anggap aja Elang lagi habis lulus sekolah tinggi teologi nih. Lang, di sana ada ruko kosong. Ada potensi untuk kita mencari umat di sana. Di sana ada gereja-gereja besar di sana tuh. Kita bisa mencari domba-domba yang hilang di sana. Padahal di kandang orang itu. Ya kan? Oke Lang, saya investasikan segini. Kau uruslah Elang. Cari singernya, beli alat musiknya, ya kan? Nanti Elang jadi pendetanya. Nanti kita bagi untung. Ya kan? Nah, itu yang sering terjadi. Saya kan hanya ngomong, tetapi itu fakta. Jangan dianggap serius lah, nggak cocok kau jadi pendeta Lang. Cocoknya jadi TikToker. Ya kan? Oke, salve Om Kata Kurun. Salve. Salve Om Gea, Pak Elang dan Mbak Gemini. Silakan lanjut. Karena tuh Kak Gemini, ide saya tadi, setuju nggak? Ya kan? Kayak gitu yang sering terjadi teman-teman. Sehingga sekarang itu antara sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan, dan mencari isi dompet itu nggak jauh beda, gitu loh. Makanya jangan salah, kenapa gereja-gereja di ruko itu seperti jamur di siang bolong. Salah. Seperti jamur di musim hujan. Gimana tuh jamur di musim hujan? Subur sekali. Tapi pertanyaannya, apakah itu adalah benar-benar membuat orang yang mengikutinya itu sampai kepada surga? Atau sampai kepada pemahaman iman yang benar? Atau hanya dijadikan sapi perah? Kita kan nggak tahu. Tapi yang sering terjadi, faktanya begitu. Kalian belum tahu kan? Nih, saya tunjukkan nih. Coba Anda bayangkan, seorang pendeta, ini punya jet pribadi nih. Waduh, Nabi Luga naik lagi. Sebentar ya Paman Elang. Saya mau tampilin dulu nih. Pendeta punya jet pribadi. Umatnya miskin. Ini kayaknya Luga Tambunan tuh punya jet pribadi nanti kalau banyak perpuluhan. Oh, di surga Gimana dia tuh? punya. Langsung kabur dia. Ya silakan tampilkan datanya Om. Oke. Nih ya. Kamu coba bayangin ya. Ini nanti kita lihat negaranya negara di mana ya. Dan jet pribadi dia punya. Luar biasa loh. Saya juga mau tuh kalau ada yang investasi, saya jadi pendeta, mau saya. Asalkan ada jet pribadi. Elang setuju nggak? Oke. Setuju lah. Setuju. Iya, kita punya jet pribadi. Iya, mereka bisa dirikan rumah Apollo Gate, masa kita nggak? Ya kan? Oke, kita dengar ya. Jet pribadi seharga hampir 1 triliun rupiah dan bilang naik pesawat biasa itu seperti duduk di tabung berisi energi negatif. Siapa dia dan kenapa dia masih bebas? Namanya Kenneth Copeland, pendeta asal Texas, Amerika Serikat. Punya gereja besar, jutaan jemaat, dan kekayaan lebih dari 4,9 triliun rupiah. Dia beli jet pribadi Gulfstream, punya rumah mewah. Stop dulu di situ. Oke. Di sini kenapa dia menimbun kekayaan? Kenapa dia nggak memberikan? Itu kan di Afrika ya. Kenapa dia banyak kelaparan loh? Umat-umatnya manusia. Kenapa nggak dia beramal? Kenapa menumpuk kekayaan dia coba? Kenapa pendeta itu menumpuk kekayaan sampai membeli jet pribadi? Kenapa kekayaan itu nggak diamalkan sesuai dengan perintah Yesus?
Nah inilah bukan gereja. Lanjut Om Gea. Di mute masih, di mute. Bang Gea. Itu seperti duduk. Pendeta ini punya jet pribadi seharga hampir 1 triliun rupiah. Dan bilang naik pesawat biasa itu seperti duduk di tabung berisi energi negatif. Siapa dia dan kenapa dia masih bebas? Namanya Kenneth Copeland, pendeta asal Texas, Amerika Serikat. Punya gereja besar, jutaan jemaat, dan kekayaan lebih dari 4,9 triliun rupiah. Dia beli jet pribadi Gulfstream, punya rumah mewah, dan hidup seperti selebriti. Saat ditanya kenapa nggak naik pesawat komersial, dia jawab, karena itu seperti tube full of demons, alias tabung penuh gangguan negatif. Waktu pandemi, dia sempat tampil di TV, meniup mikrofon dan berkata, aku meniup angin Tuhan. Katanya itu untuk mengusir penyakit dari dunia ini. Copeland juga pelopor ajaran kemakmuran, yaitu keyakinan bahwa kalau kamu donasi dan percaya Tuhan akan bikin kamu kaya. Tapi faktanya, yang makin kaya justru dia sendiri. Saat diminta buka laporan keuangan gerejanya, dia menolak. Katanya, ini rumah ibadah, bukan perusahaan. Tapi, kenapa rumah ibadah bisa punya jet pribadi dan properti miliaran? Inilah cerita tentang kekuasaan, pencitraan, dan uang. Di balik mimbar, ada dunia yang tidak kamu duga. Pendeta ini punya jet pribadi seharga hampir 1 triliun rupiah. Oke. Dan bilang naik pesawat. Oke ya. Mereka bilang ini gereja. That you don't like to fly Nih, commercial because you don't bahasa want to Inggrisnya get ini. into a tube with a bunch of demons. Dia wawancara dia. You really believe that human beings are demons. No, I do not. And don't you ever say I did. I'm not missing that dedication in Jerusalem. Without the airplane that we have that I bought from Tyler Perry, and I didn't pay anywhere near Tyler's one of the greatest guys. He made that airplane so cheap for me, I couldn't help but buy it. Said that you don't like to fly commercial because you don't want to get into a tube Oke. with a bunch of demons. Do you really believe? Kita All right, now y'all be blessed. Amen, Pastor. Keep the prayer wheel turning, keep the faith strong. Pray one for Coba. another, and I'll see y'all next Sunday morning. Amen, Pastor. Get the cash out, them donations, y'all. All right, now y'all be blessed. Amen, Pastor. Keep the prayer wheel turning. nih, coba lihat dia cerita. Luar biasa lah. Luar biasa. Apa nggak ada minat, Lang? Kita buka gereja baru lah, Lang. Elang jadi pendetanya. Biar kita bisa beli jet pribadi loh. Ya kan? Berat itu berat. Itu namanya Nanti kita bisa keliling dunia, Elang. menguras uang kantong jemaat. Ini ada ya. Nanti kita buktikan. Pendeta ngamuk. Ayo kita pendeta, kita ini memeras uang jemaat kita dengan perpuluhan. Marah-marah dia. Kau alasan misi gereja apa segala macam, nggak ada itu. Untuk kantongmu itu katanya, nanti kita buktikan. Nah, karena di dalam gereja itu banyak duit berjalan. Ya, ada buah apa duit berjalan itu? Ada buah sulung, janji iman, persembahan, perpuluhan. Coba bayangkan, duit berjalan di situ. Investasi di situ. Makanya terjadilah perpecahan. Karena uang terjadi perpecahan. Coba kita baca ini ya. Ini yang lagi viral ya. Konflik kepemimpinan antara mertua dan menantu di GPDI Philadelphia, Makaar Royen, Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, menjadi perbincangan luas di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Persoalan ini berawal dari dualisme pengembalaan antara gembala senior Pendeta Benhad Ratu dan menantunya PDM Modi Umbas yang sama-sama memiliki pendukung di kalangan jemaat. Situasi tersebut menyebabkan jemaat terpecah dan menjalankan aktivitas peribadatan secara terpisah. Menyikapi kondisi tersebut, ya, Majelis Daerah GPDI Sulawesi Utara turun tangan dengan menerbitkan keputusan yang menegaskan Pendeta Benhad Ratu sebagai gembala sidang GPDI Philadelphia Maka Royen. Dalam keputusan yang sama, MD ini Majelis Daerah ya, MD itu Majelis Daerah. Majelis Daerah juga mencabut status pendamping gembala yang sebelumnya diberikan kepada pendeta muda Modi Umbas. Penyerahan surat keputusan dilakukan langsung oleh utusan resmi Majelis Daerah GPDI Sulut kepada pihak gereja. Pemerintah setempat dan aparat kepolisian disaksikan oleh pemerintah setempat dan aparat kepolisian. Meski keputusan organisasi telah diterbitkan, sebagian jemaat yang mendukung pendeta muda Modi Umbas tetap melaksanakan ibadah di halaman gereja. Bayangkan coba. Protes. Ini gembala sidangmu ini adalah mertuamu. Siapa tadi mertuanya? Siapa namanya tadi? Pendeta Benhad Ratu. Nah,
sudah ditetapkan pendeta muda tadi dicopot. Nah, tetapi pendeta muda ini, si Maudi Umbasi, tetap melaksanakan ibadah di halaman gereja. Bayangkan, karena dia juga punya pendukung. Sementara yang menerima keputusan majelis daerah tetap beribadah di dalam gedung gereja bersama pendeta Benhard Ratu. Coba. Berat coba. Ada yang beribadah di halaman gereja, ada yang di dalam. Ini fakta, ini berita. Ya, nanti saya on-camkan ya. Saya on-camkan ya. Lalu, saya baca terus beritanya ya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan sikap di kalangan jemaat masih berlangsung. Meskipun dualisme kepemimpinan secara organisasi telah ditegaskan oleh majelis daerah. Dalam proses penyerahan keputusan tersebut, suasana sempat memanas dan menjadi perhatian publik. Setelah jumlah video dan dokumentasi peristiwa beredar di media sosial, berbagai pihak berharap seluruh persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi dan jalur hukum yang berlaku. Sehingga persatuan jemaat, ketertiban beribadah, dan stabilitas pelayanan gereja dapat kembali terjaga. Ini bukti perpecahan tadi. Ada dualisme kepemimpinan di situ. Mertua dan menantu, bayangkan coba. Yang mertuanya beribadah di dalam gereja, yang menantunya di halaman gereja. Kepanasan. Ya, inilah bentuk tidak ketaatan, terpecah-pecah. Nanti menantunya itu nanti pasti sewa ruko, ya. Ada uang nanti sewa ruko buat gereja. Sama seperti Philip Mentopa ya dengan mertuanya. Oke, baik. Jadi gereja itu penting, harus satu suara. Gereja itu cuma satu, cabangnya banyak. Ya, cabangnya banyak. Gereja ini punya cabang banyak, tapi gereja tetap satu. Seperti gereja Katolik. Cabangnya di mana-mana, di negara mana ini? Tapi pusatnya di mana? Di Roma. Kantornya di Roma. Jadi apa kata pusat? Seluruh harus taat. Cabang-cabang harus taat. Ya. Kalau di Protestan, kalau majelis daerah mengatakan ini, masih bisa diprotes, tobat yang tadi. Yang si pendeta muda tadi beribadah di luar gereja. Panas-panasan. Jadi gimana? Silakan tanggapannya. Kata guru kagem ini. Silakan. Dengan perselisihan seperti ini. Ya, satu aja kalau sesuai dengan apa yang dikatakan Om Gia tadi ya. Jadi si menantu ini masih berada di halaman gereja itu karena modalnya belum cukup, Pak Elang. Betul, belum cukup, belum banyak uangnya. Itu kalau modalnya cukup, segera menjadi gereja baru lagi yang berbeda. Itulah betul. Protestan, ya kan? Nah, jadi sangat sulit memang karena di gereja Protestan itu adalah gereja yang didirikan oleh manusia kan. Jadi dia yang berdarah-darah membentuk atau membangun gereja itu. Nah, akibatnya mana mau dia berbagi, ya kan? Nah, berbeda dengan gereja Katolik yang universal. Sehingga seluruh paroki atau gereja itu milik keuskupan, bukan milik pribadi-pribadi. Iya, betul. Bukan milik pribadi. Ya, sehingga sebenarnya di sini kita bisa buktikan, tidak usah pakai dalil apa, bahwa gereja di luar gereja Katolik ya, terutama Protestan, itu memang dibangun oleh manusia kan Pak Elang? Betul. Yang mendirikan adalah pendetanya itu. Coba kalau ada yang mau bantah, silahkan. Oke, saya lanjutkan lagi nih. Ada berita baru lagi. GBI Keluarga Allah keluar dari GBI. Ada namanya, dia dulu bersatu dengan GBI. Sekarang sudah keluar resmi menjadi Sinode Gereja Keluarga Allah. Coba, dia dari GBI. Itu artinya modalnya sudah cukup ya Pak Elang? Modal sudah cukup ini. Jadi ketua Sinode Gereja Keluarga Allah. Ini pecah lagi nih. Ini gimana? Nanti beda lagi aturannya, beda lagi ajarannya. Nah, inilah Protestan sampai akhir zaman akan terpecah. Makanya betullah yang dikatakan oleh siapa? Pendeta Yusuf Roni. Nah, ini kalian dengar baik-baik ini. Ya, kalian dengar Yusuf Roni. Aku suka dengan Yusuf Roni ini. Tapi
Dengar nggak, Om Kata Gurun? Dengar nggak nih? Jelas nggak? Iya, kedengaran Karena jelas. kita ini gerakan Protestan terlalu besar, sehingga semuanya dirasuki oleh spirit protes. Gereja protes. Nah, tadi antara mertua dengan menantu protes kan? Ini dibuktikan tadi, gereja protes, pemimpin protes. Ini terbukti. Ini karena sudah tahu dia pengalaman pendeta Yusuf Join ini. Pendeta Yusuf ini. Pemimpin diprotes. Apa tadi? MD, Majelis Daerah pun diprotes. Kamu dipecat jadi pendeta muda. Tetap ya protes. Saya punya pendukung. Saya beribadah di halaman gereja. Coba. Tetap diprotes. Ya, tetap diprotes. Kita lanjutkan. Pemimpin protes. Untung tidak terjangkit di gereja ortodok dan di gereja katolik, gereja yang berpegang pada ajaran mula. Yang sering pecah aliran siapa coba? Ayo. Pecah berdiri sendiri, dirikan sendiri, selalu ada. Tidak setuju dengan ini. Saya barangkali kalau katakan, karena kata Protestan itu bukan Luther memakai gerakannya menjadi protes. Bukan. Protestan itu ejekan orang. Kata kutukan. Kata kutukan kita pakai. Nah, sudah. Coba. Protestan itu kata ejekan, kata kutukan kita pakai. Coba bayangkan coba. Itu sebuah bentuk pengakuan tuh. Protestan. Ejekan itu. Ejekan kutukan itu. Kata kutukan kita pakai. Coba kalian itu Protestan, terbukalah pikiran kalian, terbuka. Rasa Roh Kudus ini nggak ada dalam diri kalian ya. Tugas Roh Kudus kan menginsapkan, menyadarkan. Roh Kudus ini nggak ada dalam diri kalian. Protestan itu kutukan. Kok mau kalian tinggal dalam kutukan? Coba. Nekat kalian mau dikutuk. Coba. Nekat kan? Nekat yang nyata ini namanya. Kita lanjutkan. Sudah sampai di situ dulu. Silakan merenung. Jangan marah dulu dengan statement saya. Coba tanya Bimas Kristen Protestan, berapa banyak gereja Protestan pecah sampai hari ini tidak bisa dipersatukan? Ayo, jangankan antar gereja, satu gereja pecah dua itu masih mendingan, sudah pecah tiga. Nah, dari pecah dua, sekarang sudah pecah tiga. Nanti sudah banyak nanti ini gereja yang mertuanya pecah lagi, pecah tiga. Nanti yang menantunya sudah besar, pecah lagi nanti. Jadi kalian itu namanya gereja amuba, gereja membelah diri. Kalian itu gereja amuba, gereja membelah diri. Ya dikatakan kalian itu gereja amuba. Amuba kan membelah diri. Nah, kita dengarkan terus. Setiap dirjen yang saya kunjungi setiap pergantian untuk memperkenalkan diri sebagai hamba Tuhan. Ya, Salte, betah dulu ya, Slayer. Sekaligus mendoakan dia ya dalam tugas yang baru di situ. Selalu dia bilang, Pak Yusuf bisa bantu kami tidak untuk menyatukan mereka. Barangkali Tuhan sendiri datang nggak bisa. Apalagi saya. Oke, dia bilang coba untuk menyatukan yang perpecahan mertua menantu dan perpecahan yang lain. Tuhan Yesus sendiri datang, itu nggak bisa disatukan. Apalagi saya, katanya. Dari musuhin satu dengan yang lain. Dan gereja yang paling mudah pecah dan tidak bisa dipersatukan, catat dengan baik, selalu yang punya pengajaran peranan Roh Kudus. Lebih peranan Roh Kudus lebih, tapi tidak bisa disatukan. Saya sampai bingung, siapa itu? Oke, baik, silakan tanggapannya, Kata Gurun, Slayer, silakan Tapi tanggapannya. sayangnya, Oke, silakan. Saya mute dulu ya. Tanggapan perpecahan di dalam gereja Protestan, ya, karena kalian itu kan bukan gereja yang didirikan Yesus, tapi gereja yang membelah diri, protes terus. Itu, udah paham ya? Kalian terus itu protes sampai nanti berapa denom kalian nanti semua. Oke, silakan tanggapi. Anak saya bangun ini, bentar dulu. Ya, apa ya namanya? Ya kan hobi kita kalau di gereja itu emang konser gitu malam.
Lanjut Paman Slayer. Narasinya silakan. Oh ya, Kak Erlin, Salve. Saya Paman, lanjut. Ya, kita di Protestan itu suka joget-joget, jingkrak-jingkrak, apalagi ya konser gitu aja sih. Suaranya agak kecil, Pak Slayer. Ya, kita di Protestan itu suka joget-joget, jingkrak-jingkrak, itu kayak konser gitu. Ikut aja sih, gitu. Entah benar atau salah, kayaknya apa ya? Kayak aneh aja tapi gitu. Anehnya gimana tuh, Paman Slayer? Maksudnya aneh gimana? Iya, Kalau masa nggak joget-joget, atau? iya maksudku kayak kenapa kita suruh joget-joget bukan kayak memuji Tuhan gitu loh. Makanya kan aku tuh kayak suka gereja Katolik, soalnya tenang, mendengarkan firman Tuhan. Jadi maksudnya gimana ini Paman Slayer sukanya tuh ibadah yang seperti di gereja Paman atau ibadah yang seperti di gereja Katolik maksudnya? Iya, kayak lebih kagum Katolik gitu, soalnya apa ya, kayak lebih terasa menyatu dengan Tuhan gitu di gereja Katolik. Tadi kata Paman senangnya yang joget-joget. Kalau joget-joget kan identik dengan diskotik ya, Slayer ya. Iya. Diskotik ya. Masa gereja itu diskotik? Coba suasana diskotik, konser, Nah, makanya itu yang jingkrak-jingkrak. kesulitan, Om Bang. Gereja itu kan kudus kan. Masa di gereja itu ada bertinju, Iya, saling kalau turunkan pendeta, coba. kalau kayak diskotik mending nggak usah ibadah lah ke apa itu, ke tempat parkir Iya, kan. namanya beribadah itu kan tertib kan, sopan, ya kan? Ini kok tepuk-tepuk tangan, lompat-lompat, joget, meliuk-liuk badannya. Ih, jadi pamer baju loh. Nanti ada yang bajunya itu pakai seksi, coba sambil joget. Itu yang kalian pamerkan, liukan-liukan badan Kan itu. ini gimana ini di pikiranku. Kayak apa ya? Makanya bertobat kamu Slayer. Bertobat, udah mulai sadar kamu Slayer kan? Udah mulai sadar kan? Gak ada beribadah itu joget-joget loh. Coba lanjut dulu, lanjut silakan. Slayer, ya. Itu kayak apa ya dibilangnya, mungkin karena doktrinnya itu hanya iman yang menyelamatkan gitu, jadinya suka-suka aja gitu. Karena kan Iya, suka-suka, betul. ide itu kan. Gereja suka-suka, bisa kita menafsir bebas kan? Gak setuju dengan pendeta kita? Oh, saya ini bisa menafsir. Emang kau dari mana kau benar? Ya yang penting Banyak kok. kita ini beriman, Om Belang katanya, gak usah perbuatan baik gitu loh. Itu ajaran hanya beriman aja, tidak usah berbuat baik itu. Menurut kamu dulu berpikir normal. Itu benar atau sesat itu? Menurutku kalau cuman gitu kayak orang apa ya? Kayak orang tidak dituntun Tuhan gitu. Terus ya, Slayer, jangan Paman gini. Slayer ini roti yang Cross, naik cross, jangan ketakutan cross. Si cross di bawah menyimak, tapi ketakutan dia naik. Ya lanjut, layar. Itu sesat atau benar tuh? Hanya iman kita percaya kepada Kristus, lalu kita berzina sesukanya. Itu cocok nggak? 100% sesat. 100% sesat. Itulah ajaran Martin Luther. Sola Fide diikuti oleh Deki Ngadas, diikuti Iman oleh Ezra yang Sorum. gini, kalau hanya iman yang menyelamatkan, harusnya kitab suci itu hanya 2 kata yang tertulis di Alkitab. Contoh, hanya percaya kepada Tuhan Yesus, selamat, udah gitu aja, gak usah ada aturan-aturan atau perintah-perintahnya. Memang ada juga di sini ya. Barang siapa percaya kepada Allah diselamatkan. Itu konteksnya kan itu di mana itu? Di Korintus. Di Korintus terjadi penganiayaan. Itu konteks pada saat zaman itu.
Ya, Oh iya, itu apa itu kurang dalam untuk mengkajinya gitu. Mungkin iya, makanya dibilang situ termasuk termasuk teologi yang salah sih. di Korintus atau di Roma tuh, sorry, di Roma kayaknya, di Roma kan ada yang katakan barang siapa percaya kepada Allah akan diselamatkan. Konteksnya Lupakan di di Roma. ayat Roma 26 sampai 9-nya. Nah, konteks di situ Slayer itu kan kota pagan. Itu yang punya pemerintahan kan kekaisaran Roma. Ya. Belum tersentuh oleh ajaran Kristen, ajaran Yesus. Nah, ini kan Petrus menyebar ke kota Roma. Oke. Nah, dia memberitakan tentang Yesus ini, tentang kasih, iman dan perbuatan segala macam. Nah, mereka ditangkap ini ini saya ini kota pagan, kota dewa, dewi di sini. Kamu mau memasukkan ajaranmu, ditangkap mereka. Ditangkap. Dikatakan begini, kalau kau percaya ke menyembah dewa-dewi kami, kamu selamat. Kamu selamat. Tapi kalau kau percaya kepada Kristus, saya penggal kamu, saya salibkan kamu. Makanya di situ konteks di situ surat Paulus kepada di Roma, barang siapa percaya kepada Kristus akan diselamatkan. Itu konteksnya. Ya, tapi kan Itu. intinya gini, iblis pun kan percaya Om Elang. Nah, Apakah iya. kita ikut jalur iblis? Itulah Iblis kadang juga percaya. berpikir gitu, kayaknya Katolik ini yang benar gitu. Berarti imanmu kan sama dengan iblis kan coba. Iblis percaya Yesus itu Tuhan dan Allah. Iblis percaya bahwa dalam Yesus itu ada keselamatan. Iblis percaya, tetapi iblis menolak itu. Iblis tahu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Iblis tahu itu. Makanya kan yang pembuat kejahatan diusir kan sama Tuhan Yesus. Contoh di mana itu lupa. Banyak menyebut aku Tuhan, Tuhan gitu kan. Nyalakan kalian pembuat kejahatan. Itu kan intinya kita tuh suruh berbuat baik kan biar tidak diusir. Ya, itu di Matius 7 ayat 21 sampai 24. Coba Kak Erin dibacakan dulu. Supaya jangan ngantuk Kak Erin. Matius 7 ayat 21 sampai 24. Matius 7, 21 sampai 24. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu Bukan. saja." Matius 7 ayat 21 sampai 24. Matius 7 ayat 21 sampai 24. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Stop dulu situ. Stop dulu situ. Lihat Slayer. Dikatakannya bukan orang yang percaya menyebut Tuhan masuk dalam kerajaan sorga. Artinya kan orang percaya itu kan orang yang beriman kan. Bukan setiap orang yang beriman masuk ke sorga, tetapi melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Martin Luther mengajarkan sola fide. Coba bertentangan nggak dengan ayat ini? Bertentangan. Martin Luther menentang Yesus itu loh. Oke, lanjut Kak Erdin. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Terus 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke, baik. Jelas sekali ya. Pada hari terakhir akan ada orang berkata, kami Yesus mengusir setan demi namamu. Kami panggil kamu Yesus, setannya terkencing-kencing, lari. Kami bernubuat demi namamu. Dengan iman kami bernubuat. Terjadi nubuatan itu. Oke. Dengan iman kami melakukan mujizat dalam nama Yesus, kayak macam siapa pendeta Risulu Lubis, pendeta Andi Simon, dalam nama Yesus sembuh katanya. Ya, entah sembuh apa tidak. Aku lagi pada di gereja Protestan juga.
Ini aku lagi ibadah atau lagi di klub gitu loh. Nah, Anda sudah merasakan kan? Kamu lagi beribadah atau di diskotik? Apa bedanya? Joget-joget, goyang-goyang, lompat-lompat, tepuk tangan. Di diskotik itu jika kita temukan seperti itu. Cuma nyanyiannya aja yang berbeda. Nyanyiannya di sana duniawi. Baru nyanyiannya ditaruh rohani. Itu aja yang berbeda. Tapi gerakannya sama. Joget-joget. Nah ini, kamu merenung kan? Ini kita ini lagi beribadah, kok sama ya? Beribadah kita kayak diskotik ya? Kok sama ya? Bagus aku pergi ke diskotik, aku nyanyi rohani aja di sana. Udah gereja lah itu jadi. Iya kan? Aku di diskotik nyanyi rohani. Aku nggak tahu kalau Bang Milo. Fitnah itu mana ada, mana buktinya coba? Kalau kayak diskotik. Tunggu dulu Milo, dia lagi ini pengalaman si layar. Dia itu beribadah di gereja Protestan. Kok joget-joget tepuk tangan? Ini lagi ibadah. Saya lagi ibadah atau kayak enggak ya? Kayak enggak ibadah kok, kayak semalam saya di diskotik kok goyang-goyang gini. Kok sama ya di diskotik? Saya semalam malam itu ke diskotik, goyang-goyang, joget-joget, jingkrak-jingkrak, tepuk tangan. Kok sama loh di gereja kok begini? Lanjutkan Slayer. Ini loh, Slayer tuh mulai sadar dari titaniumnya. Kamu tobat kok Milo. Tadi dulu ke Bang Milo ini. Dia mau ngebantah kayaknya. Mau bantah silakan Milo. Mau bantah gimana? Coba. Silakan bantah itu Milo. Silakan Milo, buka mic-nya. Sama-sama titanium Saya ini. itu jangan fitnah-fitnah di gereja itu joget. Bukti yang mana? Oke, saya buktikan videonya. Mau? Tapi kalau mikir Itu pengalaman Slayer loh. Slayer Yang mana membuktikannya. Buktinya mana? Oke, kita buktikan. Nah, ini video. Nanti saya kena report, nggak boleh bukti. Coba ada nggak di sini? Kalau saya nanti kena report, ini banyak kali buktinya nih. Nih. Saya kasih ya. Nih, joget-joget ini. Aduh. license loh. Bentar ya. Ya harus ada apa gitu, harus pajak. Tanya Bang Mokum. Iya betul. Ini nih. Bentar, nanti kalian lagi. Oke, sebentar aja ya. Kedengaran nggak suaranya? Bentar ya. Ya, kau bilang fitnah lagi. Oke, saya kasih lagi nih. Kau bilang lagi fitnah, jangan bilang fitnah loh. Buktinya ada. Ini di Afrika sana. Aku pelan-pelan sedikit-sedikit aja aku tampilkan ya. Jangan kau bilang fitnah. Itu di rumah, bukan di gereja. Kok Ini di rumah saingan- ini ini apa gak saingan Roma Irama ya. Ih, kok mengingkari sih kalian? Ini saya kasih lagi. Sebentar lah. Ini Ya, silakan. saingan sama Raja Dangdut Roma Irama ini. Ngeri. Parah ini dangdut. Ini Melatok ini. Lagu ciptaan Pendeta Melatok, Menyala. Ini joget nggak mereka nih? Joget nggak? Menyala. Nah, goyang nggak nih? Oke, ini baru. Nah, ini lagi. Nah, saya ulangi. Joget nggak nih? Sama diskotik nggak nih? Jogetnya. Saya kasih lagi. Nih. Dangdut apa? Kok bisa dibanding-banding ke? Nih, saya kasih. Ya, nada-nada lagu-lagu duniawi dipakai nadanya. Kok dibanding-banding ke ya? Saya kasih banyak ini loh. Cobalah, sadarlah Milo. Kita bukan hoax ya. Yang bilang saya hoax apa? Ini data semua ini. Nah, ini kalau lagi bertinju kalian ini. Nah, bisa bertinju di gereja. Berat. Tadi joget bisa, bertinju juga bisa. Oke, nah ini. Ini ngapain nih?
Sama ini kayak di diskotik. Benar. Nah, ini. Ngapain ini coba kesurupan dia semua. Sama. Di diskotik pun banyak kesurupan. Kalau udah minum mabuk, wah lompat-lompat tak kemana-mana itu ya. Bisa dia nanti naik ke atas meja. Ya, nanti bisa salah cium, coba bayangkan. Diskotik itu bisa salah cium. Kayaknya habis minum tua gitu Elang. Iya, habis minum tua itu. Coba kalau udah minum minuman itu wanita lain langsung dipeluknya ya kan. Nah, itulah ini. Coba ini gereja nih, jangan kebilang rumah nih, kesurupan. Gimana ibadah seperti ini coba? Nah, kita cari lagi. Saya kasih data Jelas lah semua. Om Elang videonya tuh gitu kan. Wah, nih. Ini lompat-lompat ini kesurupan ini, minum tua nih, habis minum tua. Ibadah apa gini coba? Nah, ini kesurupan. Nah, ini habis suaminya selingkuh. Dia kepahitan, mengeluarkan kepahitannya coba. Inilah akibat suami selingkuh. Dikeluarkannya semua di situ. Apa begini ibadahnya coba? Ibadah mengeluarkan kepahitan. Ibadah itu tempat penyembahan. Ibadah itu kita menyembah Tuhan Yesus, bukan mengeluarkan kepahitan, bukan. Kalau kamu mengeluarkan kepahitanmu, kamu pergi piknik, refreshing kamu pikiranmu. Ya, pergi kamu makan-makan yang enak, itu refreshing. Bukan di gereja tempat ibadah, penyembahan. Oke, Om Gia mau ada tampilkan data biar saya. Bang Gia, ada mau tampilkan data? Saya hanya mau bilang Beda. gini, itu kayaknya mereka mabuk habis minum tua. Yang lainnya itu kemungkinan kerasukan genderuwo itu kayaknya. Oke, data sudah dikasih. Silakan bantah, Slayer. Tapi Milo, silakan. kata Pak Pendeta kayak gitu tuh apa tuh kerasukan Roh Kudus Om Elang. Coba buktikan data ayatnya. Kalau Roh Kudus membuat orang kejang-kejang, gimana ayatnya? Saya kasih nanti. Roh iblis lah yang membuat orang kejang-kejang. Nanti kita kasih perbandingan ayatnya. Milo, sebelum Kak Erlin, coba dibaca dulu. Markus 1 ayat dari 21 coba dibaca. Kak Erlin. Ya. Markus 1 ayat dari 21. Om Elang, Kak Erlin kalau baca Alkitab kok enak ya? Oh, dia cantik. Orang cantik itu enak kedengarannya. Aku Sama baca kayak ya. Mama Tommy. Mama Tommy juga cantik nih, enak suaranya. Tinggal pilih mana, Mama Tommy ini Tommy atau pintar nyanyi Erlin? loh. Hah? Pintar nyanyi dia tuh. Pintar nyanyi di gereja. Coba nyanyi sedikit Nyanyi. dulu Mama Tommy. Heeh. Nyanyi di gereja itu Mama Tommy. Coba Mama Tommy. Dibacakan Kak Erlin. Nanti Kak Erlin ya baca. Nanti saya kasih lagi ya. Oke, Kak Erlin silakan dulu. Oke, 21 sampai 24 Markus 1. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Stop dulu situ. Iblis aja tahu Yesus itu kudus dari Allah, coba. Yesus tahu bahwa Ya, Om Elang, aku iblis dengar tahu. tadi, orang yang berteriak itu kerasukan roh jahat. Betul. Iblis tahu bahwa Tuhan itu juru selamat, Yesus itu. Yesus tahu itu. Itu loh. Apa bedanya imanmu dengan iblis tadi? Hanya iman. Oke, lanjut. Kak Elin. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Oke. Diam. Teruskan. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua Oke, stop. Yang menggoncang-goncang orang itu siapa tadi, Slayer? Roh jahat atau roh jahat, Roh Kudus? roh jahat, Milo. Roh jahat. Roh jahat. Oke. Mama Tommy baca dulu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mama Tommy, kita dengar suaranya. Biar jadi lektor saya dia, jangan kemana-mana Ini dia pergi. Kak Mama Tommy ini
Baru-baru Nama ini, Tommy. Ustaz, pemelang. Galatia berapa? Ya. 5 ayat 22 sampai 23. Bentar. Galatia 22, 23 ya. Galatia 5 ayat 22 23. Itu lemah banget itu. Lama banget ini, biasanya buka Al-Quran ini kok lama banget ini. 5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak Stop. ada hukum. Stop dari situ. Tadi ialah kasih, sukacita. Oke, sukacita itu bahagia ya, bahagia. Damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, pengendalian diri, penguasaan diri. Nah, yang kesurupan tadi itu, yang loncat-loncat tadi, tepuk-tepuk tangan tadi itu penguasaan diri itu. Tidak. Sudah bertentangan kan? Kalau itu adalah Roh Kudus, bertentangan. Penguasaan diri. Nanti kalau kemasukan Roh Kudus, nanti mereka tergeletak, ada nanti rohnya sampai tersingkap. Nanti tangan kawannya itu di perutnya atau di bawah pusat kawannya. Ini saya tunjukkan videonya. Saya tunjukkan videonya. Hah? Mana buktinya, Om Belang? Oke, nanti saya buktikan. Nanti saya buktikan videonya. Oke, nanti orang kemasukan Roh Kudus itu tangannya kemana-mana. Nanti kakinya ke kepala orang. Nanti tangan kawannya laki-laki ke pusat, ke perut wanita itu. Nanti rohnya itu tersingkap. Masa Roh Kudus membuat orang seperti itu? Nanti saya kasih videonya. Tapi baca dulu. Kak Erlin, 1 Raja-Raja 18 ayat 26 sampai 29. Silakan. Orang-orang bentar dulu. Enak juga, enak semua pembaca Alkitabnya Om Belang itu. Wah. Saya Satu milih yang Raja-Raja. cantik-cantik. Bentar dulu, Kak Erlin. 1 Raja-Raja 18 Kayak apa ya? Kayak ayat. bikin tenang gitu loh. Wah. Makanya kau hadir di sini Milo biar tobat. Silakan Kak Erlin. Milo, 1 aku Raja-Raja Oh, Milo. ayat 1 1 Raja-Raja Raja-Raja 18 18 ayat 26 sampai 29. ayat 26 sampai 29. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Stop di situ. Saya terangkan dulu. Tadi kan mereka itu memuja Baal ya. Mereka itu memuja Baal. Mereka itu berjingkat-jingkat. Berjingkat-jingkat itu apa itu? Kakinya akan berjingkat-jingkat kan? Mama Tommy, kalau orang berjingkat-jingkat itu apa artinya? Kejang-kejang. Mama Tommy? Kejang-kejang. Bukan kok. Kamu selingkuh. Siapa yang selingkuh? Orang menyapa. Kamu nggak fokus. Mana pula si jingkat-jingkat kejang-kejang? Inilah nggak fokus nih Mama Tommy. Mana ada saya selingkuh Mama Tommy. Saya menyapa sahabat kita Katolik. Jingkat-jingkat, coba. Kalau kakimu jingkat-jingkat. Nih, jinjit. Jalan jinjit. Nah, itu menari-nari. Menari-nari itu namanya. Betul? Menari-nari. lompat-lompat. Berjingkat-jingkat. Oke. Itu berjingkat-jingkat itu menari-nari namanya tuh. Oke, lanjut ke Edit. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur, dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Stop dulu. Menoreh-noreh. Mereka menoreh-noreh. Menoreh-noreh dengan pedang, dengan tombak. Disilet itu. Disilet tubuh-tubuhnya. Kalau disilet tubuh-tubuhnya itu kayak mana itu? Coba. Kalau kita menjilat tubuh kita, apa yang terjadi? Menjerit-jerit kan? Menjerit-jerit, betul? Mama Tommy? Iya, betul. Menjerit-jerit. Ini Bang Kata Gurun kok diam aja nih. Nanti saya kasih. Menjerit-jerit kan? Di gereja Protes kan menjerit-jerit tadi. Kesurupan tadi. Menjerit-jerit kan? Menjerit-jerit kan? Orang yang kemasukan Roh Kudus tadi menjerit-jerit nggak?
Iya, Meluapkan menjerit-jerit. emosinya nggak? Iya, sampai nangis-nangis, ada yang ketawa, ada yang Sampai nangis. nangis-nangis nggak? Oke, oke, lanjut Kak Erlin. serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu Nah, mereka kerasukan. Stop, Sampai stop, waktu- udah sampai di situ. Stop, udah. Kerasukan di gereja Protestan, kemasukan Roh Kudus, kerasukan kan? Namanya orang kerasukan kan nggak sadar diri. Kok sama dengan penyembahan kepada Baal ya? Tadi bertingkat-tingkat itu menari-nari, menoreh-noreh dengan pedang itu menjerit-jerit, menangis-nangis. Baru tadi apa lagi? Kerasukan, kok pas ya? Pas nggak Slayer? Ibadah dengan Protestan? Pas atau tidak? Jujur. Ya, Saya akan buktikan coba ulang. Buktikan, saya buktikan. Oke, baik. Nah, ini saya buktikan ya. Videonya. Kalau saya lengkap videonya, yang tangannya kemana-mana. Ya, itu kesukaan elang itu, tangannya kemana-mana. Oke ya, nih. Ya, bentar. Saya akan buktikan. Ya, nih video saya ini agak banyak ini. Kemasukan Roh Kudus. Bentar ya, saya cari dulu ya, bentar ini dari PT saya ini. Oke, mau menambahkan silakan dulu Om Kata Turun, mau menambahkan silakan dulu. Saya cari data dulu. Mungkin Mama Tommy. Loh, itu Mama Tommy kok turun? Ini gimana sih? Mama Tommy kok turun? Oke, Om Kata Turun silakan. Dia putus barangkali. Karena mungkin aku bilang kalau Om elang itu kesukaannya kalau kemasukan Roh Kudus tangannya kemana-mana. Lo kok langsung turun gitu? Mama Tommy nih. Ya, lanjut Om Kata Turun. Iya. Jadi itu ciri khas dari gereja-gereja karismatik kan. Mereka itu selalu merasa. Jadi kembali saya katakan itu cuma halusinasi. Bagaimana mereka bisa buktikan bahwa itu Roh Kudus? Sementara dari bacaan-bacaan yang diminta oleh Pak Elang tadi, Roh Kudus tidak pernah membuat orang kejang-kejang, kerasukan. Tapi itu adalah malah sebaliknya, adalah roh jahat. Dan di dalam kitab suci ya, kita lihat di perjanjian baru, ketika Yesus, bahkan Yesus sendiri, ya, berbicara di depan orang, menyembuhkan orang, apakah ada acara roboh-robohan? Coba cari satu saja ayatnya. Tidak pernah. Nah, mengapa di gereja Protestan hal itu malah terjadi? Para rasul juga begitu. Bahkan di hari Pentakosta itu tidak terjadi acara roboh-robohan kan? Silahkan dibaca. Nah, seperti itu Pak Slayer atau Pak Milo, silahkan. Silakan Milo sama Slayer silakan. Saya lagi cari data nih. Yang tadi kemasukan Roh Kudusnya tangannya ke tempat wanita itu. Nih saya lagi cari data ini. Silakan dulu. Milo atau Slayer atau Bang Gia atau Gemini silakan. Nah kabur nih si Milo kan. Nah ini. Kabur. Silakan Erlin mau komentari silakan. Bang Gia, aku cari data. Akan saya buktikan dulu. Paman Gea, silakan Paman Gea. Milo kenapa kabur Milo? Ayo naik lagi Milo. Lanjut dulu Paman, lanjut. Ya silakan Kak Gemini. Ya Kak Erlin dulu. Sebelum saya dapat apa ini bernarasi dulu. Aku akan bernarasi nanti. Silakan. Aku bingung ini sebenarnya ngadepin. Lah, Mama Tommy kemana ya? Kakak Mama Tommy.
Kakak Gemini. Mama Tommy ini gimana sih? Aku nyapa orang katanya selingkuh aku. Gimana nih Mama Tommy nggak fokus ya? Lagian Paman Elang sih bikin kesel. Udah tahu cewek tuh nggak bisa digituin. Ya, kalau Elang tuh suka yang gitu-gituan ya, tangannya kemana-mana. Namanya wajar lah. Manusia kan? Wajar itu. Mana Om Lang video? Bentar. Bernarasi dulu kalian, bernarasi. Aku cari videonya, bentar. Nah, bernarasi dulu. Itu gimana Paman Slayer? Menurut Paman Slayer itu gimana? Kata-kata Paman Elang itu benar nggak sih? Maksudnya kok bisa senangnya tangannya kemana? Aduh, terguncang aku nih. Tapi Paman Slayer udah mulai Ada merasa, aja Om Lang. Paman Slayer udah merasa kayak udah tahu yang benarnya gitu nggak sih dengan begini? Ya, aku rasa Kak Erlin bisa membaca pikiranku ya. Oke. Terus kedepannya gimana? Asik. Ya mau tobat lah masa. Puji Tuhan. Paman Gea, monitor dong ini loh, Paman Slayer mengungkapkan isi hatinya. Ya, jangan ke situ dulu. Mau fokus apa itu? Nggak, biasanya kan Paman Gea tuh bisa ngasih masukan-masukan positif yang makin mempertebal dan menguatkan keinginan bertobatmu, Paman. Ahlinya dia. Oh, itu masalah itu nantilah. Ini mau minta bukti-bukti dari Om Lang ini dulu. Masih cari itu. Ya, silakan buruan Paman Elang. Paman Slayernya pengen lihat bukti apakah? Bentar, belum dapat, bentar. Lanjutkan aja dulu, bentar. Belum dapat, mungkin lagi mau dapat. Silahkan disapa tuh Pak Scroll. Oh, selamat malam Paman Scroll. Selamat bergabung di room Paman Elang. Ya, selamat malam juga Jadi buat ini gimana ini Bro Slayer? Ya, Ternyata Paman. tidak sinkron ya. Iya. Jadi setelah kita melakukan ini investigasi, ternyata tidak sinkron dengan karakteristik kekristenan. Bukti-bukti forensiknya itu tidak mendukung itu loh. Gimana itu? Paman memang dari dulu udah berpikir udah lama gitu. Kalau di kitab suci kan jelas ini orang-orang yang menerima Roh Kudus itu jadi lebih tenang, jadi bisa berbicara bahasa dari suku lain, padahal itu bukan bahasa ibunya. Itu di peristiwa Pentakosta di Yerusalem pada saat para rasul menerima Roh Kudus itu malah dia bisa berbicara dalam bahasa Arab, bahasa segala macam suku-suku di Timur Tengah di Yerusalem saat itu. Bukannya kejang-kejang, jingkrak-jingkrak, berbusa mulutnya kan gitu. Kalau yang kita lihat di KKR itu kayak orang apa main ini kuda lumping. jadi keranjingan gitu. Itu bukti forensik loh itu. Itu tidak bisa dibantah itu. Kayak orang main debus itu. Ayo Paman Elang, silakan. Lanjut dulu, bentar pas sikit lagi. Milo kenapa kabur Milo? Oh, ngantuk, Paman Gea ngantuk. Padahal kan parfum aja di atas nggak apa-apa loh. Milo, Roh Kudus itu membawa damai Milo, bukan membawa Mama Tommy membawa dong, ini itu kecarian sama Paman Elang. jangan Mama gempa Tommy bumi. dong. Kecarian Tuhan itu dia. hadir dalam kedamaian. Bukan kuasa Tuhan itu datang dalam kedamaian, Milo. Bukan dalam suasana gempa bumi puting beliung. Iya kan, Mbak Erlin? Iya. Bener. Kalau alien turun ke bumi baru puting beliung yang datang. Iya kan?
Iya, kalau soalnya dia pakai piring terbang itu kan puting beliung, kayak helikopter kalau mau mendarat itu angin puting beliung yang datang. Kan gitu. Apalagi piring terbang yang turun. Alien. Paman Elang ini sebenarnya nyari data kemana sih? Ke Zimbabwe apa ya? Lama. Bentar. Sikit lagi. Ini banyak data saya. Banyak kali. Ngomong aja dulu, ngobrol aja dulu. Sama kata guru, Bang Gia. Dilarang Mama Tommy berdebat. Kata Mama Tommy. Kemana Mama Tommy itu? Dalam ini. Ngambek. Ayolah Paman Elang makanya. Oh ya, Jangan Mama Tommy. Mama Tommy naiklah Mama Tommy. Jadi buju loh. Mana sih? Udah naik dulu. Dibawa kok malah berat ini. Kacau. Aduh, berat ini makin. Aduh. Udah aku naikin, udah aku up, nggak mau. Paling Coba orang sibuk DM aku. Enggak, lo aku lagi cari data loh ini. Kok malah aku DM kamu nih, Mas? Ini nih, karena kalau saya pakai cari data nanti nggak mungkin. Ini lagi saya cari data loh. Om Hasan coba, kata gurun. Om kata gurun silakan dulu bernarasi. Ini nanti kita buktikan dulu. Iya. Oke, kita kembali ke topik ya. Jadi tadi ya yang saya katakan, jadi gereja Protestan itu clear dan bisa kita buktikan bahwa itu gereja yang didirikan oleh manusia, ya kan? Contohnya tadi sudah banyak, dan bahwa gereja Protestan itu memang dirintis oleh seseorang kan, berbeda dengan gereja Katolik. Yang mendirikan gereja Katolik itu adalah Yesus Kristus sendiri, sebagaimana yang dia katakan kepada Rasul Petrus kan, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Makanya gereja Katolik itu adalah universal. Nah, bagaimana kita buktikan gereja Katolik itu universal? Nah, misalnya di satu paroki, di satu kota ya, katakanlah di kotanya Pak Elang di Medan. Nah, saat itu romonya sedang berhalangan, sakit misalnya. Nah, yang akan mengisi atau membawakan misa di gereja itu siapa? Romo dari gereja di kota yang sama. Nah, pertanyaannya untuk gereja Protestan, ketika satu gereja pendetanya sedang berhalangan, apa mungkin dia mengundang pendeta dari gereja lain di kota itu? Tidak mungkin. Mengapa hal itu saya katakan tidak mungkin? Sebab nanti umatnya bisa pindah kan. Nah, kalau di gereja Katolik tidak begitu. Sebab untuk umat Katolik itu dia mau gereja di mana saja, selama itu gereja Katolik tidak masalah. Tetapi dia harus terdaftar di satu paroki, di satu gereja. Jadi kalau ada romo lain yang membawakan misa di gereja itu, tidak akan terjadi perpindahan umat. Nah, seperti itu ya. Contoh kasusnya kayak gini ya, Om kata guru. Misalnya contoh tadi kan gereja di Medan, paroki. Di Ya, gereja Katolik itu Medan, kan? ada perpuluhan atau gimana? Nggak ada scroll. Ntar dulu. Ini biar ini jelas ya, menjadi jelas narasinya Om kata guru. Oh iya. Misalnya contoh gini, kan di gerejanya parokinya Om Elang ini kan di Medan contoh ya. Lalu pastor paroki setempat berhalangan. Kebetulan pada saat itu di Medan sedang datanglah seorang pastor paroki Katolik, seorang pastor Katolik dari Amerika atau dari Jerman atau dari Inggris lah. Pada saat itu kebetulan dia ada di situ. Apakah dia bisa memimpin misa di situ menggantikan pastor yang berhalangan? Iya, Om kata guru. ya sangat bisa. Tetapi tadi yang saya bawakan contoh itu ekstrim, Pak Scroll. Dalam arti begini, kalau
ini mengundang pendeta lain itu juga dilakukan di gerejanya Pak Slayer, tetapi yang diundang itu pasti dari kota lain. Katakanlah kalau di Medan dia akan mengundang pendeta besar ya yang lebih didengar, misalnya dari Jakarta. Tujuannya apa? Supaya umatnya di gereja itu bertambah besar, tetapi dia tidak khawatir umatnya lari karena si pendeta yang diundang ini dari kota lain, ya kan? Nah, makanya saya katakan tadi, berani tidak pendeta Protestan itu mengundang rekan pendetanya di kota yang sama untuk menggantikan dia berkhotbah? Silahkan dibuktikan. Tidak akan terjadi karena pasti pendeta itu akan khawatir. Jangan-jangan setelah dia berkhotbah di gereja saya, umat saya kemudian pindah mengikuti pendeta itu. Makanya saya berikan contoh ekstrim. Berani tidak pendeta Protestan mengundang pendeta di dalam kota yang sama, yang berbeda gereja? Tidak akan berani. Kalau di gereja Katolik itu biasa. Nah, tetapi seperti yang Pak Scroll tadi mau mempertegas keuniversalan gereja Katolik. Jadi ketika ada seorang pastor dari Amerika atau dari Kutub Utara sedang berkunjung ke satu kota dan dia ingin mempersembahkan Ekaristi, ya, misa. Nah, atas seizin dari uskup setempat, tidak ada masalah. Dia tidak ada, dan untuk uskup pun mengizinkan itu, tidak ada masalah apa-apa. Karena gereja Katolik itu universal. Nah, tetapi yang saya katakan, nah, yang saya katakan, doktrin iman Om ya. Betul. Nah, tetapi yang saya beri contoh tadi, mengapa misalnya seorang pendeta di Medan berani mengundang seorang pendeta dari Jakarta untuk memberi KKR? Karena dia tidak khawatir. Pendeta ini selesai berkhotbah ya dia pulang. Lalu pendeta yang mengundang mendapat keuntungan. Mana tahu umat-umat yang mengikuti KKR itu akan bertahan di gerejanya. Seperti itu ya Pak Scroll ya. Iya. Iya. Karena tidak ada kesatuan gereja mereka, Om ya. Betul. Sehingga yang ada mandiri. kekhawatiran kan, jangan sampai kalau saya undang pendeta tetangga, umat saya pindah semua ke tetangga nanti cilaka. Begitu. Ini baru dalam konteks kesatuan gerejanya, belum doktrinnya ini. Iya. Tetapi yang saya mau tekankan di sini dan silahkan dibuktikan. Yang lebih dipentingkan itu doktrinnya atau sebenarnya umatnya. Sebab di gereja Protestan ketika tidak ada umat, selesai. Bubar gerejanya. Nah, karena kebaktian itu tidak mungkin dilakukan sendiri oleh si pendeta kan. Berbeda dengan di gereja Katolik, seorang romo bahkan yang tidak punya gereja, dia akan melakukan ekaristi sendiri. Dan itu wajib dia lakukan setiap hari. Inilah beda utamanya. Jadi kalau tidak ada umat, di gereja Protestan tidak ada kebaktian. Kalau di gereja Katolik tidak ada umat, tetap misa itu ada. Begitu ya Pak Scroll. Ya, semoga ini bisa mencerahkan Pak Slayer juga. Sip. Oke, silakan bertanya, Bro Slayer.
Pak Slayer masih monitor? Ya, masih dengarkan. Ini juga agak-agak udah ngantuk ini, Paman. Iya, iya. Jadi semoga ya kalau Pak Slayer saat ini masih di gereja Protestan, semoga Pak Slayer tercerahkan. Nah, untuk kembali ke gereja yang benar, saya selalu mengatakan kembalilah ke gereja yang benar. Nah, gereja yang benar itu yang mana? Itulah gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Kan Yesus Kristus ketika berkata kepada Simon Petrus, dia berkata bahwa di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Bukan akan kudirikan gereja-gerejaku. Ya. Jadi yang didirikan oleh Yesus Kristus hanya satu gereja. Dan yang paling perlu kita pahami adalah kalimat selanjutnya dari Yesus Kristus yang mengatakan, aku akan menyertainya sampai akhir zaman. Alam maut tidak dapat atau tidak akan menguasainya. Nah, silahkan direnungkan Pak Slayer, atas dasar apa tiba-tiba banyak gereja Protestan sekarang itu merasa bahwa mereka juga bergereja yang benar. Padahal tadi sudah saya katakan kan, bahwa itu didirikan oleh individu, satu orang. Makanya karena didirikan oleh satu orang, bahkan dengan berdarah-darah di awalnya, maka terjadilah cerita tadi. Ketika misalnya pendeta, pendampingnya atau pendeta juniornya mulai cemerlang dan itu bisa membahayakan posisi gembala utamanya, maka akan didepak. Berbeda dengan di gereja Katolik, silahkan cari informasinya. Ada tidak seorang romo itu terdepak? Tidak ada. Begitu Pak Slayer. Itulah bedanya gereja Kristus, gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Ketika seorang pendeta baru ditahbiskan, yang ada kegalauan, dia akan berkarya di mana? Adakah pendeta yang mau menampungnya? Betul atau tidak, Pak Slayer? Sedangkan di gereja Katolik, ketika ada seorang... Bentar dulu nanti dilanjut Om ya. Saya sudah dapat datanya. Telah terjadi kesurupan Oke, baik. massal Nih. di dalam gereja jemaat pada Kasih data. Roh Kudus bisa megang-megang. Membuat orang megang-megang. Nah, ini flyer. Akan tunjukkan datanya. Bentar, saya kunci di sini. Ini tangan pria, ini pria nih yang buat putih hitam. Ini ada pakai rok ini. Ini pakai celana hitam laki-laki. Ini kemana nih tangannya nih? Kemana selayar? Di bawah perut. Ini yang pakai rok ini. Ini pakai rok celana hitam laki-laki. Tangannya kemana? Ini tangannya. Di bawah perut kan? Ini lagi laki-laki kakinya kemana? Ke perut wanita itu kan? Ke apa bawah perut? Oke. Nah ini kaki laki-laki yang baju putih hitam. Ini wanita. Ini kemana kakinya? Ke arah ya mendekati ya. Ini nengok nih. Pakai rok. Ini kaki laki-laki ke kepala laki-laki ini. Nah, ini saya fokus di sini. Halo. Bentar dulu. Nah, saya fokus di sini. Apakah Roh Kudus seperti ini? Nih, lihat. Saya kunci di sini. Nih. Ini yang putih hitam, laki-laki tangannya nih, tangannya. Nih, saya besarkan. Nah, udah nampak kan? Tangannya kemana itu yang pakai roh itu? Kemana tangannya? Jangan lama-lama.
Mana selayarnya? Udah. Ini akibat dari Roh Kudus. Apakah Roh Kudus membuat orang seperti itu, tangannya kemana-mana? Selayar, silakan komentari. Tadi kan kita harus pakai data. Sudah saya buktikan datanya. Selayar, berat saudara-saudara. Inilah kan, Roh Kudus bisa megang kesempatan untuk tangan laki-laki itu ke di bawah perut, coba. Saya pakai data semua. Mau Pak Manila, mau. Ya, aku pun juga mau. Gimana sih Bang Kian? Cuman Om Hasan lah yang nggak mau. Om Katak Gurun yang nggak mau. Pasti itu nggak mau. Karena Om Katak Gurun ini selalu berdoa tiap hari. Kita kan Om DG ya, kita cuma sekali sehari berdoa. Om Katak Gurun 7 kali sehari. Kuat imannya itu. Kalau kita masih jatuh lagi nih. Saya mau loh di gereja kayak gini yang bisa jatuh-jatuh tangan kemana-mana. Karena Roh Kudus. Mau, tapi kan berdosa Om Lang. Apanya berdoa? Itu tangannya itu ke bawah perut itu. Cocokkah Roh Kudus membuat seperti itu? Coba. Aku mau tiap hari kayak gini loh. Sekalian aku peluk aja langsung di sampingku perempuan. Itu buah Roh Kudus itu tanggung itu, tangannya itu. Tanggung itu. Udah beres ini. Makanya saya bilang, tobat kamu selayar. Ini pendeta Hizkia ini. Ini gereja GPDI Eklesia Tateli 2. Ya, ibadah hari raya Pentakosta. Pendeta Hizkia Mewengkang. Baru pendeta mudanya Gensi Makarawung. Ini suami istri pendeta ini. Datang aku sebut pendeta, datang pendeta Busri di bawah Busri. Nah inilah contohnya. Kita kasih data ini. Sekarang kan sensitif ini. TikTok ini kalau kasih data kena report ya, kena pembatasan. Makanya pelan-pelan saya kasih. Oke lah, aku turun dulu Om Lang. Mau merenung dulu. Jadi bisa tobatnya gereja mana yang benar? Di Katolik ada nggak seperti ini? Ada. Jadi carilah gereja yang didirikan Yesus, gereja Katolik. Itu loh. Gak ada seperti ini di Katolik ibadah hari Minggu, gak ada. Ibadah karismatik Katolik pun gak ada seperti ini. Yang ada di Protestan, yang kejang-kejang joget-joget. Ini loh, yang joget-joget, yang bertinju, yang rebutan mimbar ini. Yang rebutan mimbar ini, saya kasih nih. Tadi kan sudah ada datanya nih ya. Telah terjadi kesurupan Oke, massal silakan turun. gereja. Saya kasih bukti sama orang. Pikir dulu ini. Bener. Selfie paman-paman semua. Iya. Makasih banyak. Iya, berpikirlah. Jangan lama-lama berpikirnya. Ya. Makanya. Oke, nih saya kasih nih. Rearbut di gereja Protestan. Nah, ini tendang-tendang kursi, bayangkan di gereja coba. Gimana tendang-tendang kursi ini? Ini saya kasih datanya. Tadi sudah makanya tadi agak lama saya, karena banyak yang data yang harus saya simpan. Ya, tendang-tendang kursi, kan dulu ya. Jawab yang di bawah dulu Om Lang, itu typingan di bawah itu. Ya, silakan dibaca dulu, nggak apa-apa. Aku lagi fokus nih. Ya. Typingan di bawah itu loh. Kasihan agama Katolik mengajarkan untuk membenci sesama. Ini bukan membenci sesama, ini data gimana? Kok kita nggak membenci ini? Ini data kita kasih. Kita nggak lagi membenci. Apakah benar gereja seperti ini? Biar kalian berpikir. Biar kalian diinsapkan oleh Roh Kudus, disadarkan oleh Roh Kudus. Apa benar seperti ini? Itu loh. Ntar dulu ya, saya kasih mana tadi, saya sudah simpan tadi. Lanjut aja, scroll, lanjut dulu. Ini loh. Coba cari di gereja Katolik itu bertengkar. Ya silahkan cewek Malang ini naik saja. Ayo naik cewek ini gemoy. karena kasihan. Ayo buka aja datanya. Menyelamatkan saudara-saudara Protestan. Enggak, cewek gemoy. Kamu naik aja, tunjukkan datanya. Cewek gemoy, silakan naik, enggak apa-apa. Setiap roh itu harus diuji. Ujilah setiap roh. Cewek gemoy naik aja. Kita ngomong santai, berbasis data. Nah ini lagi cewek gemoy. Ini kita nawarin madu, dia doyannya sama bangke. Ini repot kan gini. Ya, dan bedakan ya, yang ditunjukkan oleh Pak Alang tadi itu adalah di dalam ibadah.
Sedangkan yang kau dengar itu, yang kau lihat itu cuma rumor dan di luar ibadah. Ayo silahkan, cewek gemoy, naik saja. Ini Om Elang lagi nunjukin bukti ini tentang ajaran kalian, cewek gemoy. Kok kamu malah lebih doyan yang ke gosip-gosip nih? Naik aja, kita diskusi di atas. Diskusi santai, ayo cewek gemoy. Pak Elang punya data nggak yang pendeta mencukur bulu di dalam ibadah? Itu aliran mana lagi tuh, Paman? Aliran mana lagi itu? Ya, itu di salah satu ibadah gereja Protestan. Nah, Varian cuma mana lagi tuh? susah Pak scroll. Karena kita kalau bicara Protestan itu sama dengan bicara tentang hal yang tidak jelas. Orang kalau ditanya saja dia dari aliran mana, banyak-banyak yang tidak mau ngaku kan? Ngomongnya cuma Protestan. Pemali, pantangan itu. Itu pertanyaan yang pemali bagi mereka. Pantangan. Nggak boleh dipertanyakan. Padahal kalau kita kan, kamu dari gereja mana? Ya katrom bro. Herannya itu mereka itu lebih doyan ke ini, ke isu-isu tentang orang Katolik daripada mereka membahas teologi Katolik. Itu yang aneh. Iya. Itulah yang ini kan. Jadi mereka itu gagal memahami infalibilitas dengan impekatibilitas ya. Jadi bahwa ada oknum-oknum tertentu, bahkan paus yang tidak terpuji, iya. Tetapi itu tidak membuat ajaran gereja Katolik ikut tidak bagus. Ajarannya tidak bisa salah. Bahwa ada oknumnya yang bersalah, ya Bentar dulu, Om, sabar. Ini saya kasih data. Kericuhan di dalam gereja, KBBC di Galang Dairi. Kenapa kan? Tujang meja. Udah jelas, ini gereja di Sidikalang. Itu ditunjang tuh. Udah kayak preman ini di gerejanya. Saya ulangin. Kericuhan di dalam gereja, KBBC di Galang Dairi. Wah, dibalikkan coba Pak ya. Jangan lama-lama. Lanjut Om. Kita berbasis data ya. Saya tunjukkan data. Di gereja itu bisa tempat duduk itu dibalik-balikan. Oke, data saya kasih, bukan. Coba naik cek kamu tunjukkan data dalam ibadah itu bisa tunjang kursi, meja. Tunjukkan aja gak apa-apa dalam ibadah Katolik. Lanjut Om Hasan. Iya. Itu yang saya katakan ya. Di orang-orang Protestan itu selalu gagal memahami infalibilitas dengan impeccability. Ya. Bahwa dosa itu sebagai manusia ada kecenderungan untuk jatuh. Tetapi ajaran gereja itu tidak ada kecenderungan atau kemungkinan salah. Ingat, Yesus sendiri sudah menjamin itu. Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku dan alam maut tidak dapat menguasainya. Silahkan direnungkan baik-baik itu. Nah, kalau sekarang Protestan datang dan mengatakan Katolik sesat, dia sedang melawan Yesus Kristus.
dia sedang melecehkan Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus tidak sanggup menjaga gerejanya. Ya kan? Itulah yang ada di kepala orang-orang Protestan. Bahwa kita membenci orang Protestan itu juga keliru. Kita sangat mengasihi. Yang kita kecam, ya, bukan sekedar benci, tapi kecam, kutuk. Itu adalah ajarannya, bukan orangnya. Ya, untuk cewek gemoy harap dipahami ya. Kami orang Katolik, apakah membenci saudara-saudara kami Protestan? Sebagai dalam kemanusiaannya tidak. Tetapi yang kami benci, bahkan kecam, bahkan kutuk, itu adalah gagasan Protestantisme. Ya, karena gagasan inilah yang paling merusak kekristenan. Ketika ada dua ajaran yang berbeda di gereja Protestan, bagaimana bisa membuktikan yang benar yang mana? Kuah kosong kan? Silakan Om Elang, terima kasih. Maaf terlalu banyak bicara saya. Sepertinya saudara-saudara Protestan kita udah ini ya, pada tidur mungkin. Pak Elang. Iya. Saya mohon maaf ya, tadi tiba-tiba saya ini harus ikut misa. Jadi saya turun dulu tadi, Pak Elang. Maaf ya. Pak Elang, suaranya tidak termonitor. Ya, silahkan Pak Scroll atau Mbak Gemini. Pak Elang lagi tidur apa gimana? Lagi belanja kopi dulu mungkin Pak Scroll. Jangan-jangan lagi Mbak Gemini nih dari tadi nih, enggak diam saja. Silahkan. lagi DM-DM-an. Oke, aku kembali. Tadi aku keluar. Siap, dem-deman siapa ini? Aduh, berat ini. Jangan. Aduh, ini isu-isu apa lagi ini saya dem-deman. Ya, tadi data-data sudah kita kasih ya. Jadi, gereja itu kudus. Gereja itu kudus. Nggak, Bu, kalau kudus, nggak ada pertengkaran di dalam gereja. Nggak ada saling tinju ring di dalam gereja. Kalau gereja itu kudus, nggak ada nunjang-nunjang tempat duduk. Nggak ada. Nggak ada saling rebutan mimbar kalau itu gereja itu kudus. Karena gereja Protestan tidak didirikan oleh Yesus, ya seperti itu. Ada roh kemarahan, ya, roh kekerasan di situ loh, di Protestan itu. Kita sudah buktikan tadi semua. Roh kekerasan, kebebalan, pertengkaran, roh ring tinju, semua ada di situ. Apakah itu dikatakan gereja kudus? Satu kudus Katolik Apostolik. Kita fakta loh, data loh. Kalian mau sakit hati sama saya, sakit hati. Fakta yang saya kasih. Sakit hatilah kalian dengan kebenaran yang saya kasih. Ya, apakah dengan mengatakan kebenaran engkau memusuhi Allah? Ya, memusuhi Allah. Silakan Alkitab yang mengatakan di Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran engkau memusuhi aku, katanya. Itu loh, baca Galatia 4 ayat 16. Aku tampilkan kebobrokan Protestan. Kalian marah sama saya. Di gereja itu bisa saling tinju, saling bertengkar, cakar-cakaran, turunkan pendeta. Ini gimana itu gereja itu dikatakan kudus? Karena sahabat iman
para rasul itu gereja itu satu kudus. Karena gereja kalian adalah ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Gereja kalian itu ciptaan manusia. Martin Luther, Calvinis, John Wesley, James Smith, Russell, Ellen G. White, ya, Ellen G. White itu Advent, masih ketujuh. Russell itu Mormon, James Smith Saksi Yehova, Martin Luther Lutheran, Reform, Calvinis, semua ada yang mendirikan. Tapi coba cari dulu, yang mendirikan gereja Katolik itu siapa? Cek di Google, Yesus Kristus. Nah, ini kebenaran ini harus disampaikan kepada kalian supaya kalian diselamatkan dengan data-data tadi. Aku karena mengasihi Protestan, makanya aku kasih data ini. Aku kasih sama kalian. Tinggal cari aja, sekarang udah gampang cuma cari data. Yang mendirikan gereja Katolik itu siapa? Apakah Paulus? Apakah Petrus? Apakah Yohanes? Tidak. Yesus di situ jawabannya. Yesus. Kalian mau gereja siapa? Gereja yang didirikan Yesus atau gereja manusia? Itu aja tinggal pilihan. Ya. Kalau manusia-manusianya dalam gereja Katolik itu pasti jatuh dalam dosa. Tapi yang mendirikan gereja Katolik ini Yesus, walaupun manusia-manusianya jatuh bangun dalam dosa. Tetapi Yesus berjanji alam maut tidak akan menguasainya. Jadi tidak pernah gereja Katolik itu runtuh, dikuasai oleh alam maut, dikuasai oleh si jahat. Tidak pernah hilang gereja Katolik itu. Tetapi gereja Protestan bubar, bisa bubar, hilang, didirikan oleh seseorang pendeta, lalu jemaatnya tak ada, bubar. Sewa di ruko, bubar. Karena nggak ada umatnya. Karena pertengkaran. Bubar. Jadi alam maut itu bisa menguasainya karena pertengkaran tadi. Itu loh. Yang kita sampaikan tuh fakta, data. Jadi kalau kalian mau benci sama saya, bencilah saja. Jangan benci sama saya, bencilah fakta-fakta tadi yang saya tampilkan. Bencilah Alkitab itu. Saya hanya mau menyadarkan kalian, saya mengasihi kalian supaya sadar. Ya, Protestan, jangan klaim-klaim semata. Kasihkan data. Itu ya, teman-teman. Makanya kalau naik di sini, kalau nggak pakai bawa data, akal sehat, saya turunkan. Saya turun. Kenapa? Debat kusir kita nanti. Nggak ada data kalian kasih. Nggak ada data. Padahal ayat menceritakan ini, kalian tafsir bebas. Ayat mengatakan cerita tentang A. Kalian tafsir jadi Z. Ayat mengatakan menceritakan tentang cara memasak nasi. Nanti kalian menceritakan sudah jadi bubur atau sudah jadi kacang hijau. Padahal Alkitab menceritakan cara memasak, contoh ya, cara memasak nasi. Itu konteks ayatnya. Kalian tafsir bebas, itu nasinya sudah jadi kacang hijau. Itulah cara kalian menafsir. Begitulah cara kalian. Keluar dari konteks Alkitab itu. Keluar dari konteks Alkitab. Ya. Contoh Alkitab mengajarkan cara membuat keripik. Cerita itu konteksnya di situ. Nah, nanti karena kalian tafsir, ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi es krim. Bisa jadi es krim. Cara membuat keripik bisa jadi es krim. Nah kan lari dia kan? Lari dia. Itulah karena kebebasan penafsiran. Itu nyata, makanya karena berbeda tafsiran kalian bisa dirikan denom yang lain, gereja yang lain. Itu mungkin itu penutup saya ya, karena Protestan sudah pada meninggal semua. Mungkin closing statement, mungkin salah satu siapa boleh? Om Hasan, Scroll atau The Gia, supaya kita nonton bola juga ini. Oke, Om Kata Guru, closing statement. Ya, closing statement untuk diskusi kita malam ini dari saya ya, Pak Elang. Jadi sangat jelas bahwa gereja Protestan itu didirikan oleh manusia, bukan oleh Yesus Kristus. Ya, kita buktikan dengan tadi pertengkaran-pertengkaran, bahkan di dalam kebaktian terjadi keributan. Nah, karena itu gereja yang didirikan oleh manusia, masihkah itu layak untuk diikuti? Terima kasih Pak Elang. Baik,
Salve berkah dalam, terima kasih yang sudah tap-tap layar sampai 110. Ya, selamat istirahat dan juga selamat menonton bola jam 3 pagi antara Inggris dengan apa ya? Kata guru. Saya lupa, belum cek juga ini. Oke, begitulah. Jangan lupa nanti besok pagi jam 8 Argentina lawan Swiss. Tapi jangan lupa juga gereja. Gara-gara Argentina lawan Swiss jadi nggak misa. Ya, tetap misa. Nanti takutnya umat pada misa kedua semua ini. hanya ibu-ibu yang misa pertama. Semoga tidak terjadi demikian. Salve berkah dalam untuk kita semua.